Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Adam Adnan Hakim, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253212062. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Islam Al-Manar kelas 72 dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali pada hari ini kita pembelajaran. Apa itu hari? Oke, pendidikan agama Islam dan budaya. Hari ini apakah masuk semua? Bapak absen dulu ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Hana sama Sampai Rosetta. Yang hari ini tidak masuk karena sakit atau izin, kita doakan besok bisa mengikuti pelajaran kembali bersama-sama dengan kita di kelas ini. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa agar pelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa dimulai.
yang baik dan yang buruk, pernah nggak? Dalam hal apa? Hal yang haram dan haram, bagaimana caranya kalian memilih mana yang baik dan mana yang buruk? Ya, Aruna silakan bagaimana? Kepada Allah dan Rasul-Nya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Wih, Masya Allah, beri tepuk tangannya kepada Aruna. Jadi kita berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan juga berpedoman kepada Allah dan Rasul-Nya, seperti materi yang kita akan bahas pada siang hari ini, pendidikan agama Islam dengan materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Oke, sekarang kita buka buku PAI-nya halaman 2, bab tentang pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sudah dibuka semua bukunya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita belajar tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kita perinci dulu apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan kenapa Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup kita sebagai manusia. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ya, Al-Quran itu apa? Kalamullah dan juga firman Allah. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mulai di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Fatihah sampai An-Nas terakhir, ya. Itu adalah Al-Quran. Kemudian kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan atau ucapan Nabi Muhammad, akhlak, ya, kepribadian Nabi Muhammad itu tertuang dalam hadis. Nah, kenapa kok kita sebagai manusia harus berpedoman hidup kita kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Angkat tangannya. Ada yang tahu? Nah, karena Al-Quran dan hadis itu merupakan hukum, ya, yang datangnya dari siapa? Dari Allah dan juga dari Nabi Muhammad SAW. Untuk menambah pengetahuan kita, mari sama-sama kita simak video, ya, yang akan Bapak tampilkan di materi hari ini. Nah, cuma sebelum Bapak menampilkan videonya, nanti diperhatikan videonya. Kemudian nanti setelah menampilkan video, Bapak akan memberikan tugas, ya, berupa LKPD, tugas berkelompok. Semuanya kita sama-sama simak videonya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Amin. Pengertian Al-Quran berdasarkan tinjauan bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah, Fa'idha Qur'nahu fattabi' Qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah sampai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan menurut istilah,
Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan ditulis dalam mushaf serta membacanya adalah bernilai ibadah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Malaikat Jibril. Pengertian hadis menurut tinjauan bahasa, hadis memiliki beberapa arti yaitu jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, dan khabarun artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Sedangkan istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Yang ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dan hadis. Adapun fungsi khusus Al-Quran dan hadis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Yang ketiga, dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 1, yaitu fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Adapun fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan memperinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya Al-Quran dan hadis memiliki perbedaan. Kalau Al-Quran datangnya dari Allah, kalau hadis datangnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hari ini Bapak akan membagikan tugas kelompok. Minggu lalu Bapak sudah bagikan kelompoknya. Alhamdulillah sudah Bapak kelompokkan. Semua satu kelompok itu ada 5 siswa. Tidak masuk, yaitu Hana, nggak apa-apa ya. Nanti Bapak akan bagikan tugasnya. Kemudian nanti setelah dibagikan tugasnya, maka ketua kelompoknya maju satu-satu ya untuk mempresentasikan. Oke, Bapak akan bagikan tugasnya. Nanti dikerjakan tentang perjalanan Abizar dalam membaca
kelompok 3 yang diketuai oleh Piko. Dan ini kelompok 4. Kemudian dikerjakan diskusi. Ya. Jawabannya kamu tulis di buku tulis. Nanti kamu maju, kamu baca bacaan yang ada di buku tulis kamu. Iya, jawabannya aja. Oke anak-anak, tugas kelompok sudah Bapak bagikan. Kalian sudah berdiskusi. Apakah sudah siap untuk presentasi? Siap. Ketua kelompoknya angkat tangan. Masya Allah, ketua kelompoknya nih yang akan mempresentasikan. Oke, turunkan tangannya. Kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, Afif silakan kelompok duluan. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang Al-Quran dan hadis merupakan sumber informasi utama bagi kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi tidak pada Al-Quran, tetapi firman-firmannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Nabi sampaikan melalui ucapan dan perbuatan yang disebut hadis. Oke, tadi itu adalah presentasi dari kelompok 2 tentang Al-Quran dan hadis merupakan informasi utama untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Beri tepuk tangannya. Tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan yang siap untuk maju lagi siapa? Oke, kelompok 4. Boleh maju silakan kelompok 4 dari ketuanya siapa namanya? Aruna. Ya, Aruna mempresentasikan tentang Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Silakan Aruna. Kami kelompok 4 akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dalam pandangan Quran surat An-Nahl ayat 64. Firman Allah yang menjelaskan tujuan Al-Quran diturunkan agar Nabi Muhammad SAW dapat menjelaskan kepada umat manusia apa yang mereka perselisihkan dan agar Al-Quran menjadi petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untuk mempraktikannya
hadis menurut pandangan Quran surah An-Nahl ayat 64. Ya. Ini. Kemudian kelompok siapa lagi yang siap maju? Oke, perempuan lagi nih. Siapa namanya? Erin. Silakan Erin maju kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidup manusia. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan hadis adalah sumber pedoman hidup dan sumber hukum dan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama yang mengandung banyak ajaran umum. Oleh karena itu, hadis sebagai sumber ajaran kedua dapat menjelaskan keumuman dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepadanya secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Tidak hanya Al-Quran, Allah juga menurunkan firman-firman-Nya kepada Nabi Muhammad yang disebut dengan hadis. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, sudah 3 kelompok yang maju ya. Berarti sudah selesai nih. Apa masih ada satu lagi kelompok yang belum maju? Ini nih kelompok para jagoan. Silakan maju kelompok 2 kelompok 3 ya. Tengah. Nah. Kami dari kelompok akan mempresentasikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup dan mempraktikkan dalam membaca Quran surah An-Nisa. Tiap ayat Al-Quran memiliki makna dan kesan luar biasa sebagai pedoman hidup manusia. Segala persoalan bisa diselesaikan menuju kepada Al-Quran dan hadis. Kita untuk mengembalikan segala permasalahan dan membuat sebuah hukum Islam tersebut telah terkandung dalam Al-Quran. Salah satunya surah An-Nisa ayat 59. Surah An-Nisa ayat 59 berisi tentang perintah supaya manusia kepada Allah, Rasul dan para pemimpin di antara manusia. Sejatinya para pemimpin adalah penerus agama, maka Rasulullah sekaligus menjadi khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sudah kelompok semua sudah maju, tempat-tempatnya sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Alhamdulillah, ya semua paham berarti dengan tugas yang diberikan, dengan materi yang diberikan. Sudah selesai, ya materi juga tadi sudah Bapak jelaskan. Kita penguatan kembali bahwasanya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kita jadi tahu nih manfaatnya ya, mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ya kita jadi mengetahui hukum tujuan Al-Quran dan hadis, dan juga hidup kita jauh lebih tenang, lebih apa lagi? Lebih terarah. Insya Allah kita sampailah kepada kebahagiaan di dunia dan sama seperti doa yang sering kita bacakan kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
bahagia di dunia, ya kan? Kita pengen hidup kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Dengan apa? Dengan dijauhkan dari api neraka. Selesai kita pelajaran kita hari ini. Cuma Bapak mau ngetes lagi nih kemampuan kalian. Apakah kalian sudah paham, ya kan? Dengan materi kita hari ini. Semua kelompok sudah maju. Bapak punya kuis. Ya, siapa yang berani maju ke depan? Kita akan mengikuti kuis satu orang. Siapa yang siap maju ke depan untuk kuis? Saya. Oke, Aruna. Silakan Aruna. Oke, kita mulai kuis kita hari ini. Silakan Aruna dimulai. Klik mulai. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi tunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Pengertian hadis adalah fungsi utama Al-Quran bagi umat Islam adalah fungsi hadis adalah perilaku yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis adalah Oke, selesai sudah pelajaran kita hari ini. Ditutup dengan Aruna menjawab kuis. Ya, kuisnya betul semua? Hebat. Alhamdulillah pelajaran hari ini berjalan lancar. Kita semua penuh dengan semangat, dan juga kita tutup tadi dengan kuis. Alhamdulillah jawabannya betul semua. Dan Bapak punya tugas untuk kalian dikumpulkan minggu depan, yaitu membuat video tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Videonya adalah tentang nilai-nilai kehidupan. Misalkan ya kelompok 3, misalkan Piko membuat video dari pagi bangun tidur, ya kan? Bangun tidur membaca doa. Setelah membaca doa, kemudian langsung ke kamar mandi, berwudu, langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah itu berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ya, terus kesehariannya seperti itu. Ya, dibuat video. Jadi itu adalah video-video tentang kehidupan kita dengan mengikuti Al-Quran dan hadis. Kita tutup pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kembali. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تكن لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل نمضي على
لك في الحياة